Halo Movie Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat? Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film action tahun 2023. Jir, pokoknya film ini seru banget guys, sumpah. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, jangan lupa cek selalu stok di kulkas Anda. Anjir. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan seorang gangster bernama Chen Quilin. Dia terkenal di kalangan gangster lokal karena keberaniannya. Chen Quilin juga tidak ragu untuk membunuh siapapun yang mengganggu kehidupannya. Kali ini, Quilin berada di pemakaman seorang bos mafia, namun bukan untuk memberi penghormatan, melainkan untuk membunuh bos mafia lain. Ketika bos mafia yang dijuluki si kepala besi datang, Quilin mengeluarkan senjatanya dan dengan cepat mengkojorkan targetnya. Setelah itu, dia segera pergi, tetapi beberapa petugas polisi melihatnya dan mulai mengejarnya. Kapten polisi bernama Chen berhasil menjebak Quilin dan mereka akhirnya bertarung. Quilin memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik yang membantunya mengalahkan petugas polisi dan melarikan diri. Namun, Kapten Chen tidak menyerah dan terus mengejarnya. Mereka bertarung hebat lagi sampai Kapten Chen dibuat tidak berdaya. Quilin terbukti terlalu kuat dan dia berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Quilin pun menjadi buronan kriminal. 4 tahun kemudian, seorang dokter bernama Dr. Chang menghubungi Quilin yang sedang bersembunyi. Dia segera meminta Quilin untuk datang ke rumah sakit karena neneknya membutuhkan operasi pengangkatan tumor. Dengan hati yang sedih, Quilin harus menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin akan kehilangan neneknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tak lama kemudian, di sebuah kafe dekat rumah sakit, Dr. Chang memberikan sejumlah uang kepada Quilin bersama dengan barang-barang milik neneknya dan sebuah jam tangan. Quilin terlihat sangat sedih dan memutuskan untuk mengenakan jam tangan bertema babi milik neneknya sebagai kenang-kenangan. Dr. Chang juga menyerahkan hasil tes kesehatan Quilin yang menyatakan bahwa dia menderita kanker paru-paru stadium 4 akibat kebiasaannya merokok 5 bungkus sehari. Dr. Chang kemudian memberitahunya bahwa dia hanya memiliki 6 bulan lagi untuk hidup. 第4期，你确定？顶多半年，不要再抽了。 Singkat cerita, Kapten Chen bertemu dengan Dr. Chang untuk menanyakan kematian nenek Quilin sekaligus mencari informasi tentang keberadaan Quilin. Dr. Chang yang tidak ingin menimbulkan kecurigaan, pura-pura tidak tahu dan memutuskan untuk melindungi Quilin dengan keyakinan bahwa Quilin tidak akan hidup lama. 陈桂林的消息， Di sisi lain, Quilin pergi ke sebuah kuil untuk berdoa dan mempertanyakan apakah dia harus melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan atau tetap hidup meskipun dia didiagnosis menderita kanker. Dia melempar dadu selama doanya untuk memutuskan, tetapi setiap kali dadu menunjukkan bahwa dia harus terus hidup. Meskipun mengulangi prosesnya, hasilnya tetap sama. Keesokan harinya, ketika berada di bank untuk menyimpan uang neneknya, Quilin melihat fotonya di poster buronan di antara 3 buronan polisi. Hal ini menginspirasinya untuk mengejar tujuan baru.
Malamnya, Quilin menemui rekannya di salah satu bar dan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi buronan teratas sebelum dia meninggal. 我是怕死了都没人记得。 Edan, guys. Malam itu, Quilin mengunjungi klinik Dr. Chang dan dengan sengaja menyandra putranya untuk mencari bantuannya. Quilin menjelaskan mimpinya untuk menjadi terkenal sebelum kematiannya. Untuk mencapai hal ini, dia berencana untuk menghilangkan 2 buronan teratas yang akan menjadikannya sebagai penjahat paling terkenal di Taiwan. Quilin meminta Dr. Chang untuk mengumpulkan rincian tentang 2 buronan teratas yang pernah dirawat oleh Dr. Chang. Pada akhirnya, demi keselamatan putranya, Dr. Chang setuju untuk memberikan informasi yang dimintai oleh Quilin. 最后一次，他到底在哪？ Buronan nomor 2 bernama Hongki yang dikenal dengan tato ular di tangannya. Hongki sering mengambil obat dari Dr. Chang karena sering mengalami sakit kepala setiap hari akibat peluru yang bersarang di kepalanya. Hongki percaya bahwa Dr. Chang sering memberikan obat ampuh kepada mafia dan untuk menghindari polisi, dia mengirim seorang gadis bernama Hasio Mei untuk mengambil obat. 一颗子弹就打进了他的脑袋里。之后他几乎每天头痛，老美的女生来帮他拿药。 Quilin bertanya lebih lanjut tentang buronan nomor 1 bernama Lin Luho yang terkenal sebagai penjahat paling brutal di negara ini. Sayangnya, Dr. Chang memiliki informasi terbatas dan hanya memiliki surat sakit milik Ibu Luho yang dapat menjadikan petunjuk bagi Quilin untuk mencarinya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Dr. Chang, Quilin menepati janjinya dan melepaskan anak Dr. Chang. Dengan petunjuk yang didapat, Quilin mulai beraksi dan memutuskan untuk menyewa kamar hotel di seberang sebuah salon. Secara mengejutkan, dia menemukan bahwa salon itu adalah tempat persembunyian si Hongki. Di dalam salon, Hongki dan gengnya sedang berpesta setelah melakukan pembunuhan baru-baru ini. Quilin melihat Hongki berinteraksi dengan Mei, tetapi tiba-tiba Hongki menyerang salah satu anak buahnya. Semua ini disaksikan oleh Quilin melalui jendela hotelnya. Keesokan harinya, Quilin mengunjungi salon Mei dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Namun, tiba-tiba Hongki datang dan mengambil alih tugas Mei. Meskipun awalnya Hongki berperilaku seperti tukang cukur biasa, dia sebenarnya tahu niat Quilin. Dan inilah yang terjadi. 尋晚已經見過你嘅啦，鹹嘢。 你认错人了吧？ Sebelum terjadi keributan, untungnya polisi datang dan mengomel tentang mobil yang terparkir di depan salon yang menghalangi jalan. Mei segera mendesak Quilin untuk pergi dan melarangnya kembali. Dengan kecewa, Quilin kembali ke kamar hotelnya dan mendapati kamarnya sudah acak-acakan, mungkin ulah anak buah Hongki. Quilin pun bertekad untuk bertindak lebih cepat. Dia mengemas barang-barangnya ke dalam bagasi mobilnya. Malam itu, Quilin mulai mengamati pergerakan Hongki dari seberang salon sambil merokok satu batang meskipun dadanya tetap sesak. Setelah Hongki datang bersama panayagannya, Quilin mulai beraksi dengan melenyapkan supir Hongki. Hongki yang saat itu akan bercinta merasa ada yang tidak beres, dia pun segera mengecek keluar. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Di sisi lain, Kapten Chen juga berada di sana untuk mencari Hongki. Tak lama kemudian, dia melihat Quilin yang sedang mengejar Hongki. Melihat peluang untuk menangkap kedua buronan paling dicari, Kapten Chen memutuskan untuk menargetkan Quilin dipicu oleh dendam dari pertemuan mereka sebelumnya 4 tahun lalu. Quilin berhasil dicegat oleh Kapten Chen dan mereka terlibat dalam pertarungan. Lagi-lagi, Quilin dapat memenangkan pertarungan itu, bahkan mematahkan kaki Kapten Chen. Quilin pun melanjutkan pengejarannya terhadap Hongki.
Guilin mengikutinya ke sebuah gudang dan lagi-lagi terjadilah baku hantam yang sangat mengkojorkan. Saat Guilin terdesak oleh Hongki, dia berhasil mengokos mulut Hongki, membuat Hongki tak berdaya. Saat Guilin akan mengeksekusi Hongki, Hongki bertanya, siapakah kamu dan apakah kita saling mengenal? Namun Guilin yang memang tidak bisa memberi alasan pasti, langsung menjedor Hongki tanpa ragu. Jadi kayak psikopat ya guys. Tak lama setelah itu, Guilin kembali ke salon untuk menolong Mei yang hampir digadabah. Guilin juga membereskan kedua anak buah Hongki dan membawa Mei pergi dari sana. Keesokan harinya, Guilin dan Mei mengunjungi pantai. Mei mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Guilin karena telah menyelamatkannya dari Hongki, yang dia ungkapkan sebagai ayah angkatnya dan sumber penderitaannya. Si goblok. Ternyata si Hongki ayah angkatnya, guys. Sebelum berpisah, Guilin meminta Mei untuk melaporkannya ke polisi atas pembunuhan Hongki, berharap untuk meningkatkan statusnya sebagai buronan paling terkenal. Tidak lama kemudian, di sebuah penginapan, Guilin merawat luka-lukanya sambil menonton berita di TV. Seperti yang diharapkan, semua saluran melaporkan tindakan kekerasannya. Melihat ini, Guilin merasa bangga dan puas karena dia adalah seorang buronan yang selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan hidupnya menjadi penjahat paling terkenal di Taiwan. Keesokan harinya, Guilin melanjutkan aksinya untuk mencari buronan nomor 1 yaitu Lin Luho. Dia membawa surat catatan medis Ibu Luho yang diberikan oleh Dr. Chang. Namun, Guilin terkejut saat mengetahui bahwa Ibu Luho sudah meninggal. Staf rumah sakit malah memberinya tugas untuk mengantarkan abu ibunya Luho ke alamat yang ditentukan. Guilin pun berpikir mungkin Lin Luho berada di alamat tersebut. Setelah mencapai alamat tersebut, ternyata itu merupakan sebuah tempat ibadah, entah sekte apa. Guilin pun masuk ke dalam, disambut hangat dan disuguhi makanan enak. Kemudian, Guilin menghadiri khotbah yang disampaikan oleh pemimpin sekte. Namun di tengah acara khutbah, tiba-tiba Guilin memuntahkan cairan hitam. Entah itu cairan apa ya guys, mungkin penyakit paru-parunya kambuh. Pemimpin sekte yang prihatin menemani Guilin ke rumah sakit, di mana dia didiagnosis menderita kanker. Setelah mengetahui tentang penyakit Guilin, pemimpin sekte melihat peluang dan membujuknya untuk bergabung dengan kelompok mereka agar penyakitnya bisa sembuh. Keesokan harinya di taman, Guilin memberitahu niatnya datang kemari, yaitu untuk mencari Lin Luho. Namun, Guilin diberitahu bahwa Luho telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, bahkan pemimpin sekte tersebut menunjukkan kuburannya sebagai bukti. Ketika Guilin sudah mengetahui bahwa Lin Luho sudah tiada dan apa rencana yang harus dilakukan ke depannya, ia memutuskan untuk bergabung dengan sekte tersebut dan menjalani ruqyah untuk bertaubat. Setelah ruqyah selesai, Guilin memeriksa kesehatannya yang secara mengejutkan tidak menunjukkan tanda-tanda kanker paru-paru. Ini memperkuat keyakinannya untuk berkomitmen pada sekte tersebut. Guilin memutuskan untuk menyerahkan harta miliknya, termasuk sejumlah besar uang dan jam tangan pemberian dari neneknya. Meskipun merasa ragu untuk membakar barang kesayangan neneknya, Guilin menuruti pemimpin sekte. Keesokan harinya, semuanya berjalan normal sampai seorang tamu tiba-tiba jatuh sakit selama khutbah. Guilin dengan sigap bergegas membawa anak kecil itu ke rumah sakit. Di sana, terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Sekte tersebut sengaja meracuni anak kecil itu, termasuk Guilin, untuk meningkatkan pengaruh pemimpin sekte tersebut.
Quilin mengamati laporan medisnya yang dimanipulasi untuk mempengaruhi ibu anak laki-laki tersebut. Kecurigaannya terhadap pengikut sekte tersebut semakin besar ketika mereka mengeksploitasi kepercayaan wanita tersebut untuk mengambil kekayaannya secara halus. Jadi kejadiannya tuh sama kayak si Quilin pas pertama datang ke situ. Jadi dia tuh kayak diberi makan dulu gitu. Ya mungkin makanan itu dikasih racun. Jadi dia muntah gitu. Quilin yang penasaran menyelinap masuk ke ruangan pemimpin sekte untuk menyelidiki lebih jauh. Yang mengejutkannya, aset yang seharusnya dibakar dalam ritual tersebut sebenarnya disimpan di gudang, bukan dibakar. Ini jelas merupakan penipuan. Sekte tersebut terbukti sesat. Keesokan harinya, ketika wanita itu menjalani ritual pembersihan dosa, Quilin turun tangan untuk menghentikannya. Namun dia kalah jumlah dan diserang oleh para pengikut. 把东西收好。 Quilin yang sudah dianggap ancaman bagi sekte tersebut, pemimpin sekte memerintahkan para pengikutnya untuk mengkubur Quilin hidup-hidup sebagai hukuman. 以为魔杖。走。 一起送进地狱。 Namun meski dikubur hidup-hidup, Quilin berhasil membebaskan diri. Merasa dikhianati oleh pemimpin sekte, dia mengambil senjatanya dan menggali kuburan yang seharusnya adalah kuburan Lin Luho. Namun ternyata kuburan itu kosong. Ternyata Luho adalah pemimpin sekte selama ini memiliki tato merpati yang sama seperti yang digambarkan dalam poster buronan. Anjay, beda ya guys wajahnya. Dalam foto terlihat bulat, tapi aslinya kurus gitu. Kayak berkamuflase. Menyadari bahwa Luho adalah buronan teratas dan target utamanya, Quilin tidak membuang waktu. Dia kembali ke aula dan menghadapi Luho dan semua murid-muridnya. Luho. Di sini, Quilin mengungkap identitas dan kejahatan pemimpin mereka yang sebenarnya. Namun Luho kembali mengeluarkan kata-kata manisnya yang membuat para pengikutnya percaya. Quilin berkata, jika 9 peluru di pistolku macet, aku akan pergi. Namun jika tidak, itu kehendak Tuhan. Tuhan menghukummu karena mempermainkan kehidupan orang. Quilin pun mulai mengarahkan pistolnya. 如果我枪里接下来9发子弹都卡弹，如果没有，那就是天。 Ya, pada tembakan ketiga, Luho terkena peluru dan kocor di tempat. Quilin pun pergi, namun para pengikut Luho malah nyanyi bukannya bubar. Alhasil rasa haus Quilin akan keadilan tidak terpuaskan oleh kematian Luho saja. Dia memutuskan untuk melenyapkan semua pengikut aliran sesat itu, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. 选择留下来的人， Quilin pun menghitung mundur dari 10 dan memulai pembantaian. 10、5、2。 Tak lama setelah menyelesaikan misinya, Quilin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat menaiki kapal, dia dengan cologognya mengambil telepon seorang wanita dan menghubungi Kapten Chen untuk mengatur penyerahannya di pelabuhan. Setibanya di sana, Quilin menyerahkan diri tanpa perlawanan, bahkan tampil bangga di depan para jurnalis yang berkumpul karena tindakan kejamnya.
Guilin dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Suatu hari, Dr. Chang mengunjungi Guilin dengan penampilan yang botak. Dia mengungkapkan bahwa dia telah berbohong tentang Guilin yang mengidap kanker paru-paru stadium 4. Pada kenyataannya, dialah yang menderita penyakit tersebut. Dr. Chang yang berharap Guilin akan menyerah kepada polisi, tetapi dia malah melenyapkan 2 buronan berbahaya. Meskipun demikian, Dr. Chang merasa lega karena dia ingin menebus dosa-dosanya dengan menyingkirkan penjahat-penjahat itu. Beberapa hari sebelum eksekusinya, Guilin membuat permintaan terakhir untuk dicukur oleh Mei. Kapten Chen mengabulkan permintaan ini dengan membawa Mei kepada Guilin. Mei tampak sedih namun puas selama pertemuan terakhir mereka. Guilin menangis saat Mei mencukurnya. Kapten Chen memberikan jam tangan merah jambu Guilin kepada Mei sebagai simbol rasa hormatnya padanya. Sebagai imbalan, Mei memberi Guilin setelan jas dengan gambar babi merah muda yang sangat menyentuhnya. Pada hari eksekusinya, Guilin menolak obat penenang, memilih untuk menghadapi nasibnya dengan gagah berani. Sambil tersenyum sebelum dieksekusi, dia terhibur dengan pemikiran untuk bersatu kembali dengan neneknya di akhirat. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Meskipun seseorang telah melakukan kesalahan besar ya, masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan dan menebus dosa-dosanya. Keseluruhan cerita ini menggambarkan perjalanan moral dan transformasi karakter, menyoroti pentingnya kebaikan, penebusan, dan persahabatan dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, oke guys, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan ya. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.